Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang pengalaman saya bagaimana saya bisa lolos beasiswa LPDP dalam negeri kampus tujuan Universitas Pendidikan Indonesia, tepatnya Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya membuat video ini tujuannya hanya untuk sharing saja, karena banyak teman-teman saya, adik tingkat saya yang tanya ke saya, bagaimana sih Yuk kok bisa lolos beasiswa LPDP seperti itu. Nah, ngomongin bagaimana saya bisa lolos beasiswa LPDP ini, sebenarnya saya juga gak expect terlalu jauh dulu awalnya. Tapi alhamdulillah sekali sekarang saya bisa menjadi salah satu bagian prodi LPDP seperti itu. Karena saya mungkin nggak ada persiapan sama sekali. Bahkan kalau bisa dibilang ada persiapan, tapi persiapannya sangat sedikit sekali. Mungkin berbeda dengan teman-teman saya di luar sana yang istilahnya sudah menyiapkan jauh-jauh hari seperti itu. Karena saya ingat betul dulu ketika saya daftar ini itu, saya daftar beasiswa LPDP batch 2 di tahun 2019. Pembukaan itu 1 Juli sampai 10 September 2019. Nah, sedangkan posisi saya saat itu ketika lulus wisuda itu akhir Juni kan. Nah, bayangan saya ketika saya sudah lulus, saya itu kerja dahulu selama 1 tahun. Habis itu saya mempersiapkan diri untuk mencari beasiswa selama 1 tahun itu untuk bisa lanjut S2 seperti itu. Tapi ternyata di tenggang waktu yang sedemikian singkat dengan time wisuda saya mendaftar pertama kali dan saya bisa lolos. Itu kayak emang saya gak expect sampai sejauh itu. Nah, jadi awalnya dulu saya daftar ini itu karena yang mengetuk hati saya itu sebuah ketidaksengajaan sih. Jadi awalnya saat itu kan mengikuti seleksi guru fisika di salah satu sekolah swasta di Pati, ya, SMP Kiti Al-Mudia seperti itu. Nah, pada saat proses seleksi tersebut, saya itu bertemu sama kakak tingkat saya, anak fisika angkatan 2014, namanya Mbak Ayi. Nah, Mbak Ayi ini tuh emang anak hima, jadi dia emang orangnya aktif sih. Nah, singkat cerita, ternyata Mbak Ayi itu ada niatan untuk daftar beasiswa LPDP ini, dan dia sudah tes TOEFL seperti itu. Sedangkan buru-buru saya tes TOEFL, saya belajar aja itu belum seperti itu kan. Nah, jadi waktu itu sharing banyak sampai akhirnya menguatkan aku untuk mendaftar, dimana itu kan saya hanya punya waktu Juli sama Agustus seperti itu. Karena kan untuk tes TOEFL ini tidak sembarangan lembaga, sertifikat yang dikeluarkan lembaga yang diterima oleh LPDP kan tidak sembarangan kan. Dan ketika ikut tes itu juga butuh waktu sekitar 2 minggu untuk sertifikatnya keluar. Nah, kemudian saya memutuskan untuk tes TOEFL di bulan Agustus dengan persiapan yang benar-benar apa adanya. Apalagi saya kan bukan orang dengan basic English yang bagus seperti itu. Bisa dibilang bahasa Inggris saya pas-pasan seperti itu. Nah, waktu itu kebetulan saya yang keterima mengajar di SMP tersebut. Karena sekolahnya kan boarding school, dan saya berkesempatan selain mengajar sebagai guru fisika, saya sebagai murabi di situ. Dimana murabi itu tugasnya mengkoordinir anak-anak mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi saya tinggal di asrama seperti itu kan. Nah, saya menyiapkan belajar TOEFL itu benar-benar
membangunkan anak-anak untuk mandi, sholat tahajud dan lain sebagainya. Kemudian sampai subuh gitu kita juga harus mengikuti ibadah itu. Kemudian setelah itu kita mengarahkan anak-anak untuk ikut halaqah ngaji seperti itu. Nah setelah itu waktuku ya mempersiapkan diri untuk mengajar jam 7 itu, jam 7 sampai jam 2. Nah setelah itu kita sebagai guru itu ternyata ketika sudah mengajar itu kayak nggak bisa langsung lepas gitu, ada koreksian lah, ada inilah seperti itu kan. Kemudian asar itu kita mengarahkan anak-anak untuk sholat asar, kemudian mereka halaqah sore seperti itu. Sedangkan setelah waktu itu berarti saya waktunya mandi dan lain sebagainya. Kemudian ketika sampai waktu maghrib itu mungkin ada waktu jeda sedikit, saya bisa untuk sedikit belajar seperti itu. Kemudian sampai malam, sampai jam 9:30 itu kan saya harus memantau anak-anak jam belajar mereka, tapi jam belajar untuk hafalan seperti itu. Nah saya bisa fokus itu ketika sudah jam 10 itu mungkin 1 jam saja sampai jam 11 seperti itu saya sudah kayak ngantuk banget seperti itu, karena rutinitas jam 2:30 kita harus bangun lagi ya seperti itu. Pokoknya dengan segala keterbatasan saya memberanikan diri untuk ikut tes TOEFL dan hasilnya ya nggak bagus, bahkan ya istilahnya memenuhi syarat lah seperti itu. Nah setelah itu sebenarnya ini pengalaman yang menurutku wow, kayak emang kalau Allah itu berkehendak itu, jika istilahnya Allah kun fayakun ya semua akan terjadi. Karena ya ketika pengalaman saya submit itu di tanggal 10 September 2019, saya submit pukul 23.35 kurang 25 menit. Ketika saya sudah klik submit berkas pendaftaran saya itu, ternyata saya itu salah mengupload berkas ya. Saya itu salah mengupload berkas. Kemudian saat itu jam itu juga saya itu kemudian telepon ke tingkat saya yang sudah daftar LPDP seperti itu, saya harus bagaimana. Dan atas saran mereka semua, ya udah yang satu-satunya yang bisa saya lakukan hanyalah berdoa dan berserah diri sama Allah seperti itu. Karena kesalahan saya waktu itu, saat itu kan daftar LPDP jalur alumni berisi gitu kan. Nah ternyata surat pernyataan yang saya upload itu adalah surat pernyataan untuk daerah afirmasi. Kan itu salah kan? Karena dari pengalaman kakak tingkat saya aja, sertifikat TOEFL kurang 1 poin aja tuh benar-benar nggak lolos seperti itu kan. Nah ini kan saya daftarnya jalur apa, kemudian yang saya submit itu apa, seperti itu. Jadi waktu itu tengah malam itu juga aku benar-benar hopeless. Mungkin kalau memang ini bukan takdirku, ya udah seperti itu. Tetapi teman-teman, yang amazingnya itu ternyata Allah memberikan kesempatan kepada saya seperti itu kan. Cuma memang waktu itu saya itu sehabis sholat fardu, sehabis sholat sunnah seperti itu, mesti saya selalu meminta sama Allah, berdoa istilahnya itu agar diloloskannya baca Al-Fatihah 7 kali sama sholawat 1000 kali waktu itu. Karena salah satu agar doa kita dikabul kan itu dengan banyak sholawat kepada kanjeng Nabi seperti itu kan. Jadi aku juga nggak tahu apakah karena itu saya itu yang tahap pertama itu bisa lolos atau apa, saya juga benar-benar nggak tahu. Atau mungkin karena saya itu istilahnya
mereka gitu kan. Nah, singkat cerita ya, ketika sudah pengumuman itu lanjutlah tahap 2, tahap SBK seperti itu kan. Tahap SBK ini tuh ada 2 kan. Nah, dimana yang pertama itu kayak tes TKD, ada tiga materi, yaitu verbal, kemudian numerik, sama figura seperti itu. Waktu itu saya ingat saya mendapatkan skor 200 dari nilai tertinggi 300, dan kayak nilai minimum biar bisa lolos itu kayaknya 160 apa ya. Nah, kalau ini saya belajarnya juga ya belajar menyempatkan seperti itulah di tengah kesibukannya saya istilahnya mengajar di boarding school seperti itu. Ya saya berusaha nyuri waktu di jam 10 sampai jam 11 malam itu. Dan ya alhamdulillah. Tapi ya semua itu mungkin karena apa ya? Karena kita itu istilahnya yang penting berusaha aja lah gitu ya. Nanti istilahnya hasilnya seperti apa, ya berarti Allah yang berkuasa seperti itu. Nah, kemudian untuk tahap terakhir. Nah, ini tahap terakhir itu yang bener-bener aku kayak nggak yakin juga aku itu bisa lolos. Saya itu ingat betul-betul saya itu waktu wawancara, kan ada 2 wawancara 1 sama wawancara 2. Wawancara 1 itu saya bener-bener kayak semua yang aku omongin, semua yang aku ucapin itu kayak dibantah, bukan dibantah, istilahnya bertolak belakang sama wawancaraku seperti itu kan, yang mewawancarai aku. Sampai ketika aku sudah keluar dari ruangan itu, di depannya itu kan tempat untuk sholat seperti itu. Saya duduk di situ dan si pewawancaraku itu sampai bilang ke aku, "Mbak Sana, sholat dulu," seperti itu. Karena bener-benernya aku itu kayak kayaknya nggak mungkin bisa lolos seperti itu. Karena di situ kayak yang aku omongin itu dibantah aja gitu kan. Dimana di lain sisi ketika kita mau istilahnya kayak menguatkan argumen kita gini, itu kan kayak seolah-olah kita juga nggak bisa memaksakan kehendak kita kan. Kayaknya kalau kita wawancara itu juga ya kalau kita berusaha untuk mempertahankan argumen kita, tetapi jangan salah bahwa orang lain itu juga berhak memiliki pendapat seperti itu. Jadi di sini tuh kayak pinter-pinternya kita mengutarakan pendapat seperti itu. Kalau menyanggah ya menyanggah dengan sopan seperti itu. Bahkan yang baik ya ketika kita berbicara ya berdasarkan data seperti itu. Nah, jadi untuk lebih lengkapnya ya sebenarnya pengalaman wawancara aku ini aku tulis di blog aku sih. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat di deskripsi ini ya, bisa dilihat itu gambarnya seperti apa. Kemudian kalau boleh saya simpulkan aku itu sebenarnya tips LPDP itu menurutku cuma ada 2. Yang pertama itu kita itu harus jujur ya, jujur karena menurut aku apa ya, banyak sekali istilahnya kalau misalnya kita berbohong satu kebohongan ya itu nanti mesti bakal ketahuan seperti itu. Jadi menurutku ya apa adanya kayak gitu, karena kalau kita apa adanya mesti kita nyaman, kita enjoy menjawab setiap pertanyaannya seperti itu kan. Dan yang paling penting itu ketika wawancara ini sih menurutku relate dengan proposal studi dan rencana studi yang kita buat waktu kita submit di tahap pertama seperti itu kan. Nah, itu yang pertama harus jujur. Kemudian yang kedua itu taati semua apa-apa yang diminta sama LPDP, dalam artian
di websitenya itu kan sudah ada tertulis dengan jelas apa aja yang harus kita submit seperti itu, dan itu kita harus berusaha untuk mematuhinya kayak gitu. Jadi menurutku kuncinya itu ada dua, jujur dan patuhi aturan dari LPDP. Sama ya, mungkin yang ketiga selalu istilahnya libatkan Allah dan kedua orang tua kita di setiap jalan kita seperti itu. Nah, mungkin teman-teman untuk lebih lengkap dan detailnya sih, kayak mulai dari pertama itu apa aja yang perlu disiapkan, kedua dan ketiga, mungkin nanti saya akan membuat video yang lebih rinci di tiap tahapannya, apa-apa aja yang perlu ada, kemudian juga tips menulis proposal studi dan rencana studi seperti itu. Ini video untuk istilahnya pembuka saja, semoga bisa diambil hikmahnya seperti itu. Karena kalau boleh saya katakan bahwa apapun niat kita, asalkan kita niatnya itu untuk sesuatu yang baik, insya Allah akan ada selalu jalan seperti itu. Karena menurut saya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau misalnya kita yakin, insya Allah akan ada banyak jalan seperti itu. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Semoga nanti di kesempatan selanjutnya saya bisa lebih mendetailkan lagi tentang setiap tahapannya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.